Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eldor Rahmat Saputra dengan NPM 223510858 dari kelas 5C. Pada pertemuan saat ini saya akan membahas materi yang telah saya dapati pada link YouTube pertemuan ketiga atau arahan ketiga. Di sini kita membahas array, looping, function, dan JavaScript. Lanjut ke yang pertama itu array. Pengertian array adalah kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama atau data-data yang tersusun secara linear di mana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Indeks dalam array menyatakan elemen yang disimpan dan panjang atau length menyatakan total elemen yang tersimpan. Lanjut ke jenis-jenis array. Yang pertama itu ada array satu dimensi. Array satu dimensi adalah jenis array dasar yang terdiri dari beberapa kolom elemen. Yang kedua itu array dua dimensi, merupakan perluasan dari array satu dimensi sehingga array dua dimensi terdiri dari kolom dan baris atau berbentuk matriks. Yang ketiga itu ada array multidimensi. Array multidimensi digunakan untuk ke array yang lebih dari dua dimensi atau lebih. Kelebihan dan kekurangan. Kita pertama itu membahas kelebihan di sebelah kiri. Yang pertama itu ada akses cepat. Elemen dalam array dapat diakses dengan waktu konstan, menggunakan indeks sehingga sangat efisien untuk pencarian dan pengambilan data. Yang kedua itu ada penyimpanan berurutan. Elemen disimpan dalam lokasi memori yang berurutan, yang membantu dalam pengelolaan memori dan dapat meningkatkan kinerja dalam beberapa situasi. Yang ketiga itu ada mudah digunakan. Sintaks untuk mendeklarasikan dan mengakses array biasanya sederhana dan mudah dipahami. Lanjut kepada kekurangan dari array. Yang pertama itu ukurannya tetap. Setelah array dibuat, ukuran tidak dapat diubah. Ini dapat menyulitkan jika jumlah data yang disimpan tidak diketahui sebelumnya atau bervariasi. Yang kedua itu ada pemborosan memori. Jika ukuran array ditetapkan terlalu besar, memori bisa terbuang. Sebaliknya, jika terlalu kecil, tidak semua data dapat disimpan. Nah, yang ketiga itu ada pengoperasian yang rumit atau penyisipan penghapusan. Menyisipkan atau menghapus elemen di tengah array, penggeseran elemen lainnya yang dapat menjadikan itu sebuah tidak efisien. Lanjut kepada fungsi array. Array memiliki berbagai fungsi dan kegunaan dalam pemrograman. Ini adalah contohnya. Yang pertama itu ada penyimpanan data terstruktur. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang terstruktur. Misalnya dalam sebuah aplikasi pengelolaan nilai siswa, Anda bisa menggunakan array untuk menyimpan nilai dari setiap siswa. Yang kedua itu ada akses cepat. Dengan menggunakan indeks, array memungkinkan akses cepat. Nah, yang ketiga itu ada pengulangan atau looping. Array memungkinkan pengulangan yang mudah. Anda dapat menggunakan loop atau pengulangan untuk memproses atau mengiterasi semua elemen dalam array secara efisien. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu looping. Pengertian dari looping adalah suatu konsep dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi sekelompok instruksi atau pernyataan secara berulang-ulang. Looping digunakan untuk menjalankan kode beberapa kali tanpa perlu menulis ulang instruksi yang sama. Tipe-tipe dari looping itu yang pertama ada for loop, digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode dengan jumlah iterasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu ada while loop, digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, yang ketiga itu ada do while loop, mirip dengan while loop, tetapi menjamin bahwa blok kode dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Tidak semua bahasa pemrograman mendukung struktur ini. Nah, lanjut ke kegunaan looping. Yang pertama itu ada mengulangi tugas. Looping memungkinkan kita untuk mengulangi tugas yang sama, seperti memproses elemen dalam array atau koleksi data. Yang kedua itu ada automatisasi. Dengan looping, kita dapat mengotomatisasi tugas yang repetitif, mengurangi kebutuhan untuk menulis kode berulang-ulang. Nah, yang terakhir itu ada mengurangi kesalahan. Menggunakan looping dapat mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi akibat penulisan kode yang sama berulang kali. Lanjut ke pembahasan ketiga itu function. Pengertian function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Fungsi yang membantu dalam perorganisasian kode, meningkatkan keterbacaan, dan memudahkan pemeliharaan. Komponen dari fungsi itu yang pertama ada nama fungsi. Nama unik yang digunakan untuk memanggil fungsi. Nama ini biasanya menggambarkan apa yang dilakukan fungsi. Yang kedua itu ada parameter. Nilai yang dapat diterima oleh fungsi untuk digunakan dalam prosesnya. Nah, yang ketiga itu ada blok kode, kode yang dijalankan ketika fungsi dipanggil. Ini adalah instruksi yang mendefinisikan apa yang dilakukan fungsi. Yang terakhir itu ada nilai kembali atau return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai setelah eksekusi selesai. Nilai ini dapat digunakan di tempat lain dalam program. Yang ketiga itu ada, yang terakhir itu ada JavaScript.
JavaScript asinkronus atau asinkron adalah suatu konsep yang memungkinkan eksekusi kode tanpa menghalangi alur eksekusi program. Ini berarti bahwa sementara satu bagian dari kode sedang menunggu penyelesaian operasi tertentu, atau seperti permintaan jaringan atau pembacaan file. Bagian lain dari kode dapat terus dijalankan. Ini sangat penting dalam pengembangan web, di mana pengalaman pengguna harus tetap responsif meskipun ada operasi yang memakan waktu. Konsep utama dalam asynchronous JavaScript, yang pertama itu ada callback, yang kedua ada promise, yang ketiga itu ada async atau await. Callback itu fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan dipanggil setelah operasi asinkron selesai. Kalau promise itu objek yang mewakili nilai yang mungkin belum tersedia. Nah, yang terakhir itu ada await atau async, sintaks yang dibangun di atas promise untuk membuat kode asinkron terlihat seperti kode sinkron. Lanjut ke kegunaan dari JavaScript asynchronous. Yang pertama itu ada meningkatkan responsivitas, menghindari blocking pada UI sehingga aplikasi tetap responsif saat melakukan operasi berat. Yang kedua itu ada permintaan jaringan, memungkinkan pengambilan data dari server tanpa perlu memuat ulang halaman. Yang terakhir itu ada pengolahan data, dapat digunakan untuk memproses data secara paralel yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi. Nah, jadi itu saja pembahasan yang telah saya dapati pada pertemuan ketiga atau arahan ketiga. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau kurang lengkap. Saya minta maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Dadah.